Halo semuanya, senang banget rasanya bisa ngobrol bareng lagi di sesi pendalaman iman kita kali ini. Dari adik-adik yang paling kecil sampai oma dan opa yang luar biasa, selamat datang! Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang benar-benar indah dan penting banget buat kita semua, yaitu karunia roh kebijaksanaan. Gini loh, sama kayak kita ngebangun rumah impian yang aman dan nyaman buat keluarga, iman kita juga butuh fondasi yang super kokoh. Nah, kita bakal lihat bareng-bareng nih, gimana sih kebijaksanaan ini bisa jadi kunci utamanya? Yuk kita mulai! Coba deh, sekarang jawab dalam hati pertanyaan ini. Siapa sih di antara kita yang nggak pengen jadi orang bijak? Kalau kita mau jujur, pasti semuanya pengen kan? Nggak peduli adik-adik yang masih sekolah, yang lagi sibuk-sibuknya kerja, atau yang lagi santai nikmatin masa pensiun, di lubuk hati terdalam, kita semua pasti punya kerinduan yang sama. Kita pengen tahu gimana cara ngambil keputusan yang pas, cara hidup rukun sama tetangga, dan pastinya cara ngerti apa sih maunya Tuhan dalam hidup kita. Tapi, dari mana mulainya ya? Dan gimana kita bisa bilang kalau kita ini udah bijak? Nah, ada satu peringatan yang cukup menohok nih, tapi sebenarnya membebaskan kita. Pas kita mulai ngerasa dan pamer kalau kita ini orang yang paling bijak, justru di saat itulah kita lagi ngelawan kebijaksanaan itu sendiri. Paradoks banget kan? Ibaratnya gini, kalau kita udah ngerasa paling pintar, paling benar, terus mulai sombong, detik itu juga kebijaksanaan kita hilang menguap. Kenapa? Ya karena musuh bebuyutan dari kebijaksanaan itu, ya kesombongan. Kebijaksanaan sejati itu justru bikin kita sadar kalau kita ini bukan sumbernya, kita ini cuma penerima rahmat dari atas. Biar lebih gampang ngebayanginnya, ada satu analogi yang indah banget dari Perjanjian Lama. Kebijaksanaan itu digambarin kayak perjamuan cahaya. Coba bayangin, sebuah meja makan perjamuan yang terang benderang banget, cahayanya bener-bener bisa ngusir semua kegelapan dan rasa galau di hati kita. Perjamuan ini nggak cuma sekedar bikin kita ngerasa senang sesaat doang loh, tapi bawa kita ke sukacita rohani yang bener-bener sejati dan mendalam. Dan yang paling keren, ini tuh semacam undangan terbuka buat kita untuk terus datang dan belajar setiap harinya. Kita diajak buat nyantap hidangan rohani yang bikin akal budi kita makin sehat. Lalu, gimana dengan di Perjanjian Baru? Tadi kan kita sempat singgung soal ngebangun rumah iman yang kokoh ya. Nah, Yesus sendiri bilang di Injil Matius, orang yang bijak itu adalah mereka yang dengerin sabdanya dan ngelakuinnya. Mereka ini ibarat orang yang ngebangun rumah di atas batu karang yang kuat banget. Jadi poin kuncinya di sini, kebijaksanaan Allah pengikut Kristus itu berpusat banget pada seberapa taat kita dengerin dan jalanin firman Tuhan setiap hari. Kalau nggak ada ketaatan harian ini, wah, rumah iman kita bisa gampang banget rubuh pas diterjang badai kehidupan. Oke, kalau ketaatan itu fondasinya, terus pilar-pilarnya apa dong? Surat Yakobus bab 3 ngasih tahu kita ada 7 pilar rumah kebijaksanaan. Ada murni, pendamai, peramah, penurut, murah hati, tidak memihak, dan tidak munafik. Dan Bapak Ibu, teman-teman semua 7 hal ini bukan cuma sekedar teori di atas kertas ya. Ini tuh pilihan-pilihan aktif yang harus kita ambil tiap hari di lingkungan kita. Murni itu artinya niat kita benar-benar tulus berserah ke Tuhan. Pendamai berarti kita nggak biarin amarah ngerusak hubungan persaudaraan kita. Benar-benar cetak biru yang pas banget buat ngebangun komunitas yang sehat. Coba kita bedah satu pilar deh, murah hati. Apa sih bentuk nyatanya di kehidupan kita sehari-hari? Intinya tuh solidaritas sama sesama. Buat adik-adik nih, murah hati itu bisa berarti rela bagi mainan sama teman tanpa minta imbalan apa-apa. Nah, kalau buat yang dewasa, wujudnya bisa lewat hal-hal sederhana. Misalnya, masakin makanan buat tetangga yang lagi sakit, atau sekedar nyediain waktu buat dengerin curhatan saudara kita. Orang yang bijak itu matanya jeli lihat kebutuhan orang lain, dan langsung gerak buat bantu dengan penuh belas kasih. Itu dia wujud nyata kebijaksanaan di tengah-tengah lingkungan kita. Ngomong-ngomong soal berinteraksi, ini nyambung banget sama pilar peramah. Ingat kalimat ini baik-baik ya, tutur kata yang buruk itu membunuh. Baik yang ngomong maupun yang dengerin. Serem kan? Makanya orang yang bijaksana itu hati-hati banget milih kata. Di kehidupan bertetangga, satu gosip aja, satu nyinyiran, atau satu kata kasar, itu bisa ninggalin luka yang dalam banget di hati orang, dan sadar nggak sadar, ngerusak jiwa kita sendiri. Kita tuh nggak bisa nyerang orang pakai kata-kata tanpa ngelukain diri kita sendiri. Jadi orang yang peramah, itu bukti nyata kalau roh kebijaksanaan lagi bekerja lewat bibir dan lidah kita. Tapi dari semua hal baik tadi, ada satu rahasia utamanya. Kristus adalah pusat dari segala kebijaksanaan. Pilar tidak munafik ngingetin kita kalau apa yang kita lakuin harus sejalan sama kebenaran Kristus. Kalau tanpa dia, semua usaha keras kita buat jadi orang bijak nggak bakal bawa buah yang tahan lama. Karena cuma di dalam Kristuslah tersimpan semua harta hikmat dan pengetahuan. Dia itu ibarat semen yang ngikat semua pilar tadi biar rumah iman kita nggak gampang ambruk.
Jadi, orang yang bijaksana itu ya orang yang konsisten ngikutin teladan Kristus, di mana omongan selalu sinkron sama perbuatan. Biar pemahaman kita makin mantap, yuk kita belajar dari salah satu tokoh favorit gereja, Santo Fransiskus Assisi. Beliau punya pandangan yang indah banget. Tuhan itu kebaikan yang paling tinggi, sumber dari segala hal yang baik. Artinya, nggak ada satupun kebaikan di dunia ini yang nggak asalnya dari Tuhan. Makanya kebijaksanaan sejati itu bakal tumbuh subur kalau kita punya kerendahan hati yang total, pas kita ngakuin kalau kita ini benar-benar bergantung sepenuhnya sama Dia. Kalau kita sadar tiap perbuatan baik yang kita lakuin itu cuma karena rahmat Tuhan, rasanya udah nggak ada ruang lagi buat kita sombong. Terus, kadang kita suka mikir gini kan, gimana sih bedain antara kesombongan duniawi sama kebijaksanaan sejati? Sebenarnya gampang banget bedainnya. Kesombongan itu selalu berisik, suka pamer perbuatan baik demi dapat tepuk tangan dan pujian dari orang lain. Tapi kalau kebijaksanaan sejati, dia tuh wujudnya seperti hamba Allah yang rendah hati, yang kerja dalam diam. Dia ngebiarin Roh Kudus yang bersinar lewat dirinya. Roh Tuhan itu kan gak butuh cari panggung ya, dia bekerjanya lewat ketulusan dan pelayanan yang nyata. Pertanyaannya sekarang, praktiknya gimana nih tiap hari? Santo Fransiskus ngasih kita 2 langkah yang simple tapi ngena banget. Pertama, jangan pernah memegahkan diri atas perbuatan baik yang udah kita lakuin. Biar Tuhan aja yang jadi penonton ketulusan kita. Dan yang kedua, ikut ngerasa senang pas lihat orang lain dapat berkat. Ini obat mujarab banget buat ngilangin cemburu. Kalau tetangga atau teman kerja dapat rezeki atau dipuji, orang yang dipenuhi Roh Tuhan justru bakal ikut bersukacita. Mampu ngalahin rasa iri hati dan ngerayain kesuksesan orang lain, wah itu tanda kedewasaan rohani yang luar biasa banget. Nah, sekarang mari kita ambil napas sebentar. Coba kita renungkan ini. Semua karunia yang kita punya, kemampuan kita buat bantu orang lain, kesehatan yang kita rasain hari ini, keluarga di rumah, itu semua murni bentuk kasih sayangnya Tuhan. Karena itu, saya ngajak kita semua di sini buat jadiin rasa syukur sebagai gaya hidup. Yuk kita biasain buat terus bersyukur atas segala kebaikan dan hadiah spiritual yang gak ada habis-habisnya Tuhan kasih ke kita. Ingat ya, Roh Tuhan itu senang banget berdiam di hati orang-orang yang setia dan tekun minta bimbingannya. Sebagai penutup obrolan kita hari ini, saya pengen ninggalin satu pertanyaan refleksi yang penting banget buat kita bawa pulang dan renungin bareng keluarga. Sudahkah saya menjadi terang kebijaksanaan dan membawa damai bagi keluarga dan lingkungan saya hari ini? Biarin pertanyaan ini terus terngiang di hati kita ya, supaya kita nggak cuma sekedar pengen jadi orang bijak, tapi benar-benar ngejalanin hidup yang bijaksana setiap hari. Makasih banyak ya, udah luangin waktu buat ngobrol dan belajar bareng. Semoga Tuhan selalu memberkati setiap langkah bijak kita. Sampai jumpa!